Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sudah bangun pagi ini dengan sehat dan tetap semangat. Senang sekali kita berjumpa sebelum melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 15 Februari 2022. Lukas 8 ayat 49 dan 50. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Jangan takut, percaya saja. Saudara sekalian, siapa yang tidak sedih dan khawatir melihat anak perempuan satu-satunya tergolek karena sakit keras dan tak sembuh-sembuh? Saya percaya kedua orang tuanya telah melakukan semua yang terbaik untuk kesembuhannya, tapi belum juga ada hasilnya. Semua sudah dilakukan, tapi tetap tak berhasil. Sampai akhirnya ia mendengar Yesus Kristus ada masuk di kotanya. Sang ayah tak membuang waktu lagi dan datang kepada Yesus untuk memohon pertolongannya. Dengan tersungkur di kaki Yesus, ia tak mempedulikan lagi resiko yang akan terjadi. Lukas menjelaskan kepada kita bahwa ia adalah seorang kepala rumah ibadat Yahudi yang bernama Yairus. Ia adalah seorang yang mengatur segala kegiatan rumah ibadat. Tentu kita mengingat bahwa kelompok pejabat rumah ibadat Yahudi tidak menyukai Yesus. Dulu Yesus pernah diusir dari rumah ibadat karena ia menyembuhkan orang yang kerasukan setan dan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemungkinan dia adalah salah seorang dari anggota kelompok yang menolak Yesus, yang menutup pintu rumah ibadat untuk Yesus di kala itu. Namun rasa sayang kepada anak perempuan satu-satunya yang berumur 12 tahun terserang penyakit yang keras, yang membuat ia tak malu mengakui kuasa Yesus, sampai ia bersujud menyembah kepada Yesus tanda penghormatannya. Ia juga tak takut resiko kalau ketahuan kepada rekan-rekan sejawatnya bahwa ia datang minta tolong kepada Yesus yang jelas-jelas mereka tidak sukai. Ini juga menunjukkan kerendahan hatinya sebagai seorang yang punya jabatan, mau bersujud di kaki Yesus yang dianggap pemberontak. Saudaraku, apakah yang mendorong untuk memberanikan diri datang kepada Kristus? Jelas karena ia percaya bahwa hanya Yesuslah yang dapat menyembuhkan anak yang dikasihinya. Anak yang baru berumur 12 tahun, saudara sekalian. Dan terbukti ketika orang mengabarkan padanya kalau anaknya sudah mati, dia seakan tak peduli. Ia lebih memilih percaya kepada perkataan Yesus, "Jangan khawatir, percaya saja, anakmu akan selamat." Padahal orang sudah datang menyampaikan padanya bahwa anakmu itu telah mati. Walau orang sedang berkata, "Jangan susah-susahkan guru, sudah terlambat, tak ada lagi gunanya." Namun Yairus tetap percaya pada apa yang Yesus katakan. Penundaan kedatangan Yesus di rumah Yairus menyebabkan anaknya meninggal dunia. Karena itu penduduk meratapi anak itu sebagai bukti bahwa benar anak ini sungguh-sungguh telah meninggal. Saudara-saudaraku, tanggapan Yesus ialah membangun iman sang ayah. Bahkan dalam situasi yang tampaknya tak berpengharapan. Dan saudara, di sini kita melihat bahwa iman selalu terkait dengan apa yang tak kelihatan dan tak masuk akal. Saat kita sampai pada titik kita tak bisa berbuat apa-apa lagi, pada saat seperti itulah Allah menganugerahkan iman yang diperlukan dan melepaskan umatnya sesuai dengan tujuan dan kehendaknya. Jangan takut, percaya saja. Kedua kata kerja ini dalam bentuk waktu sekarang dalam bahasa Yunani. Artinya bahwa jangan tunda, jangan berubah, jangan goyah, percaya saja. Dan laporan para utusan telah membuat kepala rumah ibadat itu takut. Tetapi Kristus mendorongnya agar tetap pada imannya, tidak meninggalkan imannya, kokoh percaya kepada Kristus. Saudaraku, tetap percaya sekalipun seolah tak masuk akal.
saat tak ada harapan lagi. Sebab Yesus Kristus sanggup melakukan apa yang tak dapat kita lakukan. Yesus sanggup menyembuhkan penyakit yang tak tersembuhkan sekalipun. Yesus menang atas segala maut, menang atas kuasa iblis yang ganas sekalipun. Dan Yesus memberi perhatian besar kepada orang-orang yang memiliki iman yang tangguh, seperti Yairus. Kepadanya justru ketika segala sesuatunya kelihatan mustahil. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur diingatkan oleh firman-Mu pada pagi ini. Kami memiliki Tuhan yang sanggup menolong kami sekalipun hal-hal yang tak masuk akal terjadi bagi kami. Dalam pergumulan, dalam keadaan kami tak bisa berbuat apapun, saat kami tak berdaya, ingatkanlah kami untuk tetap beriman teguh kepadamu, tetap percaya walaupun situasi sulit, tetap percaya sekalipun tak ada jalan keluar. Karena kami memiliki seorang Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang dapat melakukan apa yang tak sanggup kami lakukan, yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, karena kami memiliki Tuhan yang besar, Maha Kasih seperti itu. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala persoalan kami, segala pergumulan kami, segala cita-cita kami, dan segala usaha-usaha kami di sepanjang hari ini. Bapa, tolonglah kami. Dan secara khusus kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang berduka. Ya Tuhan, hiburkanlah mereka. Biarlah mereka menerima kenyataan bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kepada mereka yang masih tetap menantikan pertolongan Tuhan untuk kesembuhan, karena mereka sedang tergolek lemah karena berbagai-bagai penyakit, khususnya mereka yang isolasi mandiri. Kami mohon belas kasihan Tuhan menyapa mereka, memberkati mereka, menyembuhkan mereka. Secara khusus mereka yang tahu bergantung dan berharap kepadamu. Sebab firman-Mu pagi ini mengingatkan kami, Tuhan sangat memberi perhatian kepada umat-umat-Mu yang memiliki iman yang tangguh. Kami hanya mohon kuatkan iman kami, teguhkan kami menghadapi segala situasi yang terjadi dalam hidup kami. Anak-anak kami yang sedang studi, kami serahkan dalam tangan-Mu, dan semua pergumulan kami mohon Tuhan yang akan menyertai kami untuk melewatinya. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.